Tidak lama kemudian setelah dipotong tangannya anaknya itu, bapaknya sakit, merasa betul-betul kecewa, getun. Karena emosi sesaat, pada saat itu pulang kerja melihat mobilnya diorek-orek dengan paku itu. Tidak menyadari kalau anak itu sedang gambar dengan senang-senangnya anak itu. Mungkin namun saya barangkali rumah kita ini ya, tulisannya tembok, nah kalau karuan itu. Akhirnya bapaknya itu sakit meninggal dunia. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ingkang kula hormati, bab selanjutnya di dalam Tasbihul Ghafilin masalah menahan marah. Jamaah, betapa sulitnya menahan marah itu. Hampir semua jamaah pernah marah, nesu, ya. Maka dari itu kita pada saat puasa itu disuruh juga menahan marah. Pernah dalam suatu penyelidikan dokter mengatakan bahwasanya orang marah itu saraf-saraf kecil yang ada di kepala ini bergerak sekian ratus, mungkin sekian ribu saraf kecil itu. Ini pada saat orang sedang marah, tegang. Maka apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah yang sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, innal ghadaba jamratan minan nar. Marah itu bara api. Kok sampai disebut bara api? Bara api itu kan barang yang panas. Jadi pada jamaah sudah bisa membayangkan bagaimana bara api itu. Faman wajada dzalika minkum, sing sapa ngrasakno kaya ngene iki, wa in kana qaiman falyajlis. Sing asale berdiri lungguh. Kadang-kadang nek geger rame kok ngelungguh ning mboten. Nek gak karepin dideret lungguh, ayo sabar. Duduk, istighfar. Nah, makanya sahabat pernah nanya, datang ke Rasulullah nanya kepada, sebelumnya nanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu. Jadi sahabat minta mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya Rasulullah, jangan marah. Minta dikasih tahu jangan marah, ojo langsung. Karena marah itu merusak akhlak. Karena marah itu merusak hubungan persahabatan. Bahkan marah itu merusak kesehatan. Yaitu tadi saraf-saraf yang ada di dalam. Mungkin orang yang sering marah-marah, orang yang tidak sabaran sering marah, barangkali ada yang mengatakan cepat tua itu, atau mungkin gampang kena penyakit stroke. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah lungguh. Nek gak iso lungguh maneh wis lungguh sik marah, berbaringlah sendepel lembek berbaring, bila perlu ambruk nang ngene tanah.
kongkon nawai ibu ning di tengah. Bahkan diperintahkan wudu. Sulit mengendalikan masalah emosi, atau marah-marah itu. Ini diterangkan. Faliyajlis maka lungguo. Fa in kana jalisan faliyaqtadi. Nek awamu sedang lungguh duduk, hendaklah bersandar sambil berbaring, bahkan dengan. Jadi marah bukan emosi karena geger tawur, ndak. Emosi yang disebabkan suatu apa? Nafsu. Saya pernah juga itu naik sepeda motor dari Surabaya. Sepeda motor itu enak, bawanter sampai Surabaya sampai Nganjuk 2 jaman lebih digunakan. Sewenang berhasil pada saat itu tanpa memikirkan nanti nek diboyo opo, ndak pikirkan. Tapi setelah sampai di rumah sadar, kita ambil nengoni kamar kasur itu, baru sadar iku mang nek ambil nabrak ngono terus ya opo. Biayanya juga mahal. Kalau nang rumah sakit, saya pernah dari Tulungagung sini naik juga gitu, naik mobil bawanter, dikejar sama orang itu. Karena melihat jenggot saya itu putih, mbah pun banter-banter mbah. Pada saat itu kita tuh naik sedang enak-enaknya bawanter. Baru setelah sadar, sopo sing ngongkon banter-banter mangan kita lah. Mungkin pada saat itu barangkali ada syaitan yang masuk di dalam diri kita melalui aliran darah kita itu untuk emosi semangat ke sana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu kalau cuma beliau itu diejek, disakiti dirinya, tidak marah. Tapi kalau sudah masalah agama, masalah perintah dari Allah dintai, coroi saat ini dilecehkan, dintai, marah itu Rasulullah. Pada saat hijrah ke Taif itu anak-anak kecil-kecil semua itu keluarkan semua untuk apa? Untuk ngantem nyawati Rasulullah sampai Rasulullah giginya itu ada yang patah. Melihat yang seperti itu Nabiullah Ibrahim enggak tego. Mohon izin kepada Rasulullah supaya gunung itu naik. Gunung mau dijebol, diberoni orang Taif, tapi Rasulullah masih sabar. Malah didoakan dengan harapan mudah-mudahan orang yang menyakiti Rasulullah itu besok mereka sadar dan bisa masuk Islam. Ternyata itu suatu akhlak yang luar biasa. Jemaah kita sering juga menemukan orang-orang yang sedang marah, kadang-kadang sulit untuk dikendalikan ini. Al-Kisah, saya menemukan ada suatu kisah yang menarik, tapi membuat satu dentakan dalam pikiran saya, Masya Allah. Ada bapak ibu masih boleh dikatakan masih muda, punya mobil masih baru. Kemudian bapak ibu ini dalam arti rumah tangga ini orang itu kerja. Anaknya yang masih kecil itu dititipkan pembantunya.
Sudah 2 orang laki perempuan ini bekerja. Nah, pembantunya dengan anaknya yang kecil ini main-main di depan rumah. Si anak ini menemukan paku. Mobilnya yang boleh dikatakan masih 1 tahun ceritanya itu, digambar sama anaknya menggunakan paku itu. Dioret-oret. Setelah dioret-oret itu gambar, seneng. Setelah sore bapak ibunya itu pulang kerja, senang bisa narik keluar, lari, bapaknya itu dijemput. Dengan sangat senang dia bicara, apa aku bisa gambar. Gambarnya dengan paku yang dipakai gambar di mobilnya itu. Sentak bapaknya emosi, yang pada saya itu hantaman pertama itu emosi bapaknya melihat mobilnya beset. Melihat seperti ini saya mobil saya masih kecilnya cucu saya Rio itu sama temannya juga begitu. Saya masih punya mobil sedan ini. Nemu sama yang satu paku digweret dari belakang, serwet ditawarik. Saya ingat cerita ini. Setelah demikian bapaknya mengambil ranting, dicuklen ranting, anaknya yang tidak tahu masih jiwa masih kecil ini tangannya diajar itu pukul-pukul. Setelah dipukul-pukul ini beberapa hari anaknya badannya panas karena tangannya ini infeksi. Pembantunya menyampaikan, Pak, si anak ini badannya panas, belikan Panadol. Disuruh memberikan Panadol. Masih dikasih Panadol, masih panas Pak ini. Nah. Akhirnya anak ini dibawa ke dokter. Setelah dibawa ke dokter, apa kata dokter ini? Tangannya anaknya bapak ini harus diamputasi. Karena ini ada infeksi yang menjalur pada saraf patah. Harus dipotong tangannya. Anak itu nuangis. Aku nggak mau tanganku dipotong, aku nggak mau tanganku dipotong, aku nggak bisa main sama teman. Nuangis anak itu. Gara-gara cuma mobilnya dikerep paku itu ditukar dengan tangannya yang dipotong. Akhirnya tangannya dipotong itu. Tidak lama kemudian setelah dipotong tangannya anaknya itu, bapaknya sakit, merasa betul-betul kecewa, getun. Karena emosi sesaat, pada saat itu pulang kerja melihat mobilnya diorek-orek dengan paku itu. Tidak menyadari kalau anak itu sedang gambar dengan senang-senangnya anak itu. Mungkin namun saya barangkali rumah kita ini ya, tulisannya tembok, nah kalau karuan itu. Akhirnya bapaknya itu sakit meninggal dunia. Ini gara-gara marah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sering melihat hal-hal yang sepele, ya, pilih. Contoh saja yang berkaitan anak itu biasanya kadang-kadang nuwun sewu, wis jaluk, katakan jaluk es, dikai es, ono orang jual bakso, minta bakso, nangis. Enggak sadar keduanya ini sudah dituruti, nangis saya disambleki.
Disamblek das, akhirnya apa? Namanya anak emosi mengenai dorong itu mangkoknya, piringnya, akhirnya dirugikan, piringnya pecah atau mangkoknya, maupun juga gelasnya pecah. Sudah rugi dua ini. Malam hari badannya panas karena habis di sambleki. Bapaknya pulang kerja dilapori, si ini adanya panas, kena opo? Tak sambleki wis njaluk es kasarane. Es wis ditukono, sik njaluk bakso, sik nangis ae tak ceplesi. Akhirnya bapaknya emosi dengan ucapan jelek, sing goblok iku bapakmu. Wong cah cilik kok laden kok sambleki, marah dengan kata-kata emosi, kata-kata goblok. Akhirnya terjadi percekcokan, kamu gak melolonggoi karo dewi geger tahur. Akhirnya dua-duanya marah. Disebabkan marah ini mungkin bisa terjadi apa? Perceraian, atau mungkin juga ibunya anak ditempeling, pelak, rugi akeh, mangkoke pecah, gelasnya pecah, bakso nudah, anak awai panas, bojo minger gulune, deken jaluk pecah, maratuwa melok-melok ae, serudu kena setruk pisan. Nah, ini gara-gara marah selalu berdaritan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini suatu pelajaran yang harus memang difahami. Maka dari itu pernah iblis itu datang ke Nabiullah Musa karena merasa bahwa Nabiullah Musa ini adalah termasuk Allah api yang dipercaya oleh Allah sampai dialog dengan Allah. Dimintai tolong sama iblis supaya apa? Supaya memintakan pada Allah bahwasanya iblis mau tobat. Ditolak itu. Wes silakan nek gelem iblis iku gelem sujud nang ngene Nabiullah Adam. Disampaikan ini. Kata Allah, tobatmu nek iso diterima, nek awakmu iku gelem napa? Gelem sujud nang ngene Nabiullah Adam. Sumbunge masih metu. Lah wong biyen zamane Nabi Adam sik urip ae aku dikon sujud gak gelem, ndak saiki Adam wis mati kok sujud apa maneh niku. Nantang seperti itu. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, mereka itu ada masih setan itu masih mau terima kasih juga kepada Nabi Musa. Karena kamu sudah pernah nolong saya, mintakan amwadar walaupun ditolak sama Allah. Ada 3 hal yang disampaikan oleh setan atau iblis itu. Jadi matur utkurni inda salasatil khisali. Jadi diomong ini ana 3 perkara iki sing disampaikno nang Nabi Musa niki wau. Sing pertama ilingo ambek aku nek ketika kamu marah nesu, bahwasanya nek nesu iku adalah saya ada di dalam aliran darah yang ada di dalam diri kamu itu, bahwasanya saya sedang bergerak di dalam diri kamu itu. Dikongkon eling nek nang njero ana setan, sebab aku di dalam apa tubuhmu untuk mengikuti saluran darah itu. Makanya di sini disebutkan, jadi nek wong wis nesu meripatiku jenengku mendeli kasarnya, wajahnya kemerah, lehernya itu sampai juga kaku.
Karena apa? Setan ada di dalamnya. Sing nomor ilingan aku ketika bahwa nek waktu niku dalam arti waktu jihad, zaman jihad perang jihad, setan itu masuk kepada para sahabat itu sehingga apa? Mempengaruhi supaya apa? Sahabat-sahabat itu waktu perang eling anak bojone mundur, ilingan digodhog seperti itu. Yang ketiga, setan memperingati nek awakmu lungguh-lungguh, ojo lungguh dewean ambek wanita yang bukan muhrim kamu, nanti saya akan menggoda di dalamnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku pada saat duduk bersama Rasulullah yang sama malaikat Jibril, Nabiullah itu melihat Abu Bakar As-Siddiq itu dicelatu sama orang perempuan. Abu Bakar As-Siddiq sahabat mendel mawon. Karena apa? Malaikat Jibril itu mendoakan jalurno sepuro nang oleh Allah supaya sabar dan dikasih pahala oleh Allah. Tapi setelah Nabiullah itu tadi, setelah Abu Bakar As-Siddiq ini bales nesu, Rasulullah niku menghindar. Timbul pertanyaan sahabat Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, kula waktu dicelatu diolah-olah kali tiang setri niki wau panjenengan ngidek teng kula. Lajeng pas kula bales, jenengan kok pindah saking kula niku dos pundi? Iya, sebab waktu awakmu iku bales melatu, setan sing tekono ini iringamu, aki kalimu aku jajar setan, dan malaikat Jibril pun tidak mau mendoakan kamu. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya pada saat kita ini emosi, marah, ingat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingat bahwasanya setan selalu menggoda dan mengingatkan kita supaya kita ini apa? Marah-marah, nesu, ya. Untuk itu kita belajar, pas kita emosi, kita duduk, kita mengambil air minum, mohon kepada Allah dan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, sambil duduk istighfar. Bila minum mengambil air wudu, karena semua saya yakin pernah marah terhadap anaknya, terhadap istri juga pernah, dengan teman. Itu tadi bahwasanya marah akan merusak kesehatan, marah akan merusak hubungan sesama teman, marah juga gitu. Boleh dikatakan tadi tidak lepas marah itu kan adanya setan di dalam tubuh kita melalui aliran darah. Mudah-mudahan kita ini beri Allah kekuatan untuk menghindari amarah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadzal zamani wa fitnati wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa batun nafsi wa durizqa khazain. Bismillah. Aqwal ishqadi billahi ma fatuha la haula wa la quwata illa billah wa du'afaka ya Allah rabbi a'inni ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa la walida amalan sholihan tardawa min rahmatika wa rasyolihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta laka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Afu ya Karim ya Allah, dengan rahmat dan kuasamu ya Allah
kami bersama para jamaah menandahkan tangan memohon kepadamu ya Allah, dengan sisa-sisa umur yang semakin berkurang setiap hari ini, bilam kekuatan untuk semangat beribadah, selamat untuk bersemangat berjamaah, semangat juga ya Allah melakukan kebaikan ya Allah, khusyuk dalam sholat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.